pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya yang ada di rumah? Wah, Kak Nela apa kabar? Sehat dong, Kak. Wih, puji Tuhan. Bang Abdi apa kabar? Wih, mantap. Semoga adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa lagi nih bersama kakak dan abang dalam ibadah online Skala Minggu hari ini. Tentunya kalian udah gak sabar kan untuk memulai ibadah hari Minggu ini. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan nih, jangan lupa adik-adik like dan subscribe channel HKBP Rawamangun. Nah adik-adik, kakak mau memperkenalkan dulu nih kakak abang yang melayani minggu ini. Mulai dari song leader ada Kanela Tarihoran, ada Kak Koresi Siahaan, dan sebagai pemusik kita ada Bang Abdi Sitompul. Hai Bang. Dan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini ada Amang Pendeta Tulus Tampu Bolon. Hai Amang. Halo. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, kakak mau ajak kita bergembira bersama, bernyanyi penuh sukacita. Mau? Pastinya dong. Kalau begitu, yuk kita bangkit berdiri. Kita bersiap mau memuji Tuhan, mau gembira di rumah Tuhan. Ayo adik-adik, kita bilang, aku gembira, aku bersuka. Aku gembira, aku bersuka,
satu-satu ya. Aku gembira. Aku gembira. Aku bersuka. Aku bersuka. Aku gembira. Aku gembira. Aku gembira. Aku bersuka. Aku bersuka. Menari, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalala. Ayo menari. Trililililili. Ayo melompat. Yeay. Tralalala. Bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Yeay, semangat terus adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan sekarang kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran dan diri kita. Kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik mengikuti doa Kanela ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk pagi ini, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan Berkati kami Tuhan dalam melakukan ibadah kami. dalam melakukan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Romangun, Minggu Info Kafid di tanggal 6 Maret 2022. Dengan tema Tuhan pemurah atau pemarah ya. Adik-adik, sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.
Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, ya berkat pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh kesetiaan pendengarnya, umat-Mu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Lalu selanjutnya kita akan bernyanyi dari buku Ende nomor 256 ayat 6, Yesus Kristus Ido Raja, yang artinya bahwa Yesus adalah Raja. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-7 berbunyi demikian. Janganlah engkau berzina. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kerap setiap kali kadang kita suka menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan masih mau mengampuni, memaafkan kita. Untuk itu, Kakak undang kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mengaku dosa, memohon pertolongan, dan meminta pengampunan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 202 ayat 1 dan 4, Suaramu Kudengar. Ayat kedua, kita bangkit berdiri.
kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik kita tetap berdiri Kak ya. Ya, karena kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan dengan UKND 435 ayat 1, Marolopolok Tondiki. karena Tuhan Yesus telah menebus kita Dari dosa. Kita nyanyikan 2 kali Kak ya. Ya, dengan semangat. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita sudah diberkati oleh Tuhan mulai dari pagi hari, dari bangun pagi sampai kita kembali beristirahat. Tuhan tetap selalu memberkati kita. Untuk itu, kita harus selalu mengucap syukur, memuji Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudi,
kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kanela di sini dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja di tanggal 6 Maret 2022. Berikut Warta Sepekan. Firman Tuhan yang mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek, yang diambil dari kitab Amsal 10 ayat 27. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun, mulai tanggal 28 Februari sampai 6 Maret tahun 2022. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun ya Kak ya, dalam satu minggu ini. Kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Secara online, adik-adik dapat mengisi presensi online pada MyASM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian masing-masing. Persiapan untuk bahan ajar Minggu tanggal 13 Maret diambil dari Nats 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44 dengan tema Allah mengingat. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian Warta Sekolah Minggu dan Praremaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Siapa yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Yeay, benar, kita semua harus siap mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Rajin baca kitab suci, Betul, Kak. doa tiap hari. Seperti lagu yang satu ini nih, kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 32, Bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo adik-adik, kita pakai gerakan ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Masih semangat adik-adik? Atau sudah mulai bosan nih? Nah, tetap semangat ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita renungkan di minggu hari ini. Nah, firman Tuhan untuk kita renungkan tertulis di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 Samuel 12 ayat 18 hingga 22. Maaf nih, Amang agak-agak salah nih. Sekali lagi ya, 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Kita dengarin bersama ya. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan
tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sudah mulai bosan? Nah, jangan ya. Atau sudah mulai ada yang bergerak-gerak nih. Dari tadi mondar-mandir. Dari tadi minta minum, minta cemilan, minta makan, atau muter-muter di rumah. Atau sudah ada yang sudah diomelin mama papa enggak di sini? Gara-gara enggak duduk dengan tenang. Atau ada yang ibadah sambil tiduran. Ya, matikan aja videonya. Atau menyalakan ibadah YouTube sekolah minggu, tapi sambil main game. Wah, kira-kira baik gak sih begitu adik-adik? Kira-kira adik-adik senang gak sambil mendengarkan sekolah minggu, ikut ibadah sekolah minggu, tapi sambil main game, atau sambil ngunyah-ngunyah, atau sambil tidur-tiduran, sambil jalan-jalan mondar-mandir. Kira-kira Tuhan senang gak ya? Kalau mama papa ngomong, mama papa bicara, kira-kira sopan gak kalau kita jalan-jalan lalu bilang sambil main game? Kayaknya mama papa gak senang kan? Nah, suatu ketika orang Israel, mereka rajin beribadah kepada Tuhan. Mereka rajin berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan, katanya. Tapi kemudian mereka melihat orang lain di sekelilingnya. Wah, si bangsa itu lebih bagus. Bangsa itu keren ya. Kayak anak-anak mau gitu ya. Adik-adik siapa yang mau di sini begitu? Wah, rumahnya si Anu bagus, lebih hebat. Wah, mainannya si Anu lebih bagus. Sepedanya si itu lebih keren. Wah, mamanya lebih keren. Siapa yang mau begitu? Ayo. Nah, orang Israel tidak hanya sekedar bilang si itu bagus, bangsa ini keren, tapi mereka iri. Mereka cemburu. Tahu nggak cemburu itu? Mereka merasa dirinya itu lebih rendah dan orang lain lebih hebat. Sehingga dalam keirian itu mereka berpikir, kayaknya Tuhan gak mantep untuk nuntun kita. Lebih baik itu raja, kayak orang lain kan ada rajanya. Katanya Tuhan memimpin kita. Tapi kan kita gak bisa lihat Tuhan. Kita kan gak bisa melihat Tuhan, cakap-cakap dengan Tuhan. Gimana sih? Kan kalau orang itu rajanya bisa kelihatan. Kalau orang itu kan rajanya langsung naik kuda, keren, gagah, jubahnya bagus. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu akhirnya mereka bilang, Samuel. Nah, dia berkata kepada Nabi Samuel waktu itu. Bangsa itu berkata, Samuel, bilanglah sama Tuhan, biar kami dikasih raja juga. Jangan orang lain yang punya raja, kami enggak. Kan kami enggak bisa melihat Tuhan. Nah, adik-adik juga mau gitu kan? Ngapain nih ibadah nih, kan kita juga nggak melihat Tuhan, kita nggak di gereja, kita nggak di Sinantam nih, di rumah nggak enak. Adik-adik, kira-kira kalau di rumahmu Tuhan hadir nggak? Adik-adik, kira-kira kalau di tempatmu Tuhan Yesus lihat nggak? Pasti lihat dong. Karena Tuhan Yesus Maha tahu dan Tuhan Maha melihat. Dan Tuhan hadir juga di rumahmu. Sehingga Tuhan juga beribadah seperti itu bersama dengan kalian. Orang Israel pikirnya nggak lihat Tuhan. Oleh karena itu nggak mungkin Tuhan memimpin bangsa kita. Kami nggak mau lagi dipimpin Tuhan. Kami mau raja, kami mau raja, kami mau raja. Hati Tuhan sedih. Nabi Samuel sedih. Aduh, gimana nih bangsa ini? Mereka telah menolak aku, kata Samuel. Ya Tuhan, gimana nih bangsa Israel ini? Orang yang Tuhan kasihi tapi melukai hatiku. Lalu Tuhan bilang, Samuel,
Tidak apa-apa. Mereka tidak menolak Samuel, tapi mereka menolak aku, kata Tuhan. Nah, siapa di sini yang menolak Tuhan? Kita berpikir bagaimana ya caranya menolak Tuhan? Nah, cara bangsa Israel menolak Tuhan bilang, kami nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Kami mau harus raja, harus manusia, harus satu orang di antara kami jadi raja. Karena kami tidak melihat Tuhan. Ya, hati siapa begitu yang tidak sedih? Kami nggak mau kamu, kami nggak suka kamu. Ayo pergi, kami mau yang di sini. Nggak usah urusin kami. Nah coba, kalau adik-adik bilang gitu sama mama, mama nggak usah urusin dedek, mama nggak usah urusin kakak, papa juga. Aku bisa ngurus diriku sendiri, bisa ngambil sepatuku, bisa buat makanku, bisa buat sekolahku. Ayo, bisa nggak kira-kira? Hati Tuhan sedih, Tuhan mau marah, tapi ya namanya Tuhan, ya dia tetap mengasihi. Raja diangkat di antara mereka. Ayo, siapa yang tahu raja pertama Israel? Siapa namanya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Siapa? Raja mana? Daud? Oh bukan. Salomo? Oh bukan juga. Terus siapa dong? Saul. Nah, itu raja pertama yang diangkat di kerajaan Israel. Lalu Samuel mau bilang begini, ya sudahlah, raja kan sudah ada di antara kalian, tugasku sudah selesai sebagai nabi, kan bukan Tuhan lagi yang mengatur kehidupan kalian, aku pergi ya. Lalu Samuel mengatakan, tapi ingat, selalu beribadah kepada Tuhan, ingat, berdoalah, dan dikatakan di ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, siapa di sini yang beribadah selalu dengan segenap hati? Atau kayak orang Israel, beribadah tapi otaknya kemana-mana. Berdoa kepada Tuhan, tapi goyang-goyang perperasaannya, hatinya mau main-main. Ayo, siapa di sini bilang, mana mainanku, mana cemilanku, atau udah bosan. Ayo, siapa di sini? Nah, Tuhan tidak suka kalau kita beribadah berarti dengan hati, pikiran, tubuh kita ada di sini. Tuhan tidak suka kita duduk di sini tapi berhayal-hayal, bibir kita memuji Tuhan tapi hati kita enggak. Dengan segenap hati artinya hatinya, pikirannya rindu mau bertemu dengan Tuhan, rindu mau memuji Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau bertemu denganmu, Tuhan, aku mau diberkati olehmu, dan Tuhan, aku mau bersama denganmu. Sehingga ketika dia beribadah, bertemu dengan Tuhan dalam doanya, bertemu dengan Tuhan dalam pujiannya, akhirnya setelah ibadah sekolah minggunya selesai, nah dia akan menjadi anak yang berhikmat, anak yang baik, anak yang pintar, anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan kemanapun dia pergi, dia akan selalu ingat, aku kan anak Tuhan, makanya aku harus melakukan yang baik. Lalu setiap hari dia akan ingat, aku kan anak Tuhan, udah bertemu dengan Tuhan, maka aku menjadi anak yang patuh. Sehingga kemanapun akhirnya nanti dia akan menjadi orang sukses. Kemanapun dia nanti akan menjadi orang yang berhasil. Kemanapun dia nanti, dia akan menjadi orang yang hebat. Karena dia bertemu dengan Tuhan setiap hari dari hatinya memuji, memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik masih malas-malasan untuk ibadah? Atau masih, udahlah gak mau untuk beribadah sekolah minggu, Tuhan gak ketemu di rumah? Ayo, kata siapa Tuhan gak ada di rumahnya? Kata siapa Tuhan Yesus gak melihat ke rumahnya? Ayo, mata Tuhan melihat
apa yang engkau perbuat. Bukankah gitu? Sekali lagi ya adik-adik, beribadah dengan hati berarti ada kerendahan hati, ada kerinduan, duduk dengan baik, sikap hormat kepada Tuhan, karena kita sedang bersama dengan Tuhan untuk memuji, untuk mendengarkan, menyembah Dia, dan untuk diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhannya anak-anak yang selalu melihat kehidupan kami semua. Bahkan Tuhan memelihara kehidupan semua anak-anak sekolah minggu di gerejamu. Bahkan anak-anak yang saat ini juga sedang ikut ibadah online, Tuhan juga melihat mereka dan bersama dengan mereka. Dari hari-hari kemarin, Tuhan juga menjagai anak-anak. Bahkan ketika ada yang sakit di antara anak-anak ini, Tuhan yang memberi mereka kekuatan dan Tuhan yang menyembuhkan. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati hatinya menjadi hati yang bersih, hati yang rindu selalu untuk memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga mereka bukan orang yang bermalas-malasan untuk beribadah ataupun untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, mama, papa, kakak, dan semuanya, keluarga kami, ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Tampu Bolon. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama papa untuk memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan setor ke bendahara gereja, atau bisa scan QR code yang ada di samping, atau bisa transfer ke rekening gereja berikut ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 848 ayat 1 dan 2. Di Son Adong Huboan Tuhan. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya, dan dikasihani-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu, dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sekali lagi kami menyampaikan kepada kita semua, kepada adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.